perbankan itu sekarang harus bekerja sama dengan non-bank, ya misalnya dengan e-commerce, dengan travel, dan juga dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan ini memang dimungkinkan dengan semakin canggihnya itu yang namanya IT system kita. Ya, jadi hubungan antara non-bank dengan bank itu menjadi semakin erat. Nah, itu akan terus tumbuh ke depan, bahkan seperti kita ketahui, marak sekali kita dengar bank-bank digital yang berkembang di Indonesia saat ini, dan semuanya membutuhkan yang namanya ekosistem. Jadi ini adalah ekosistem yang harus dibentuk untuk supaya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis bank di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Baik, Pak Haryanto seperti apa nih Anda melihat strategi mitigasi resiko di tengah pastinya maraknya kolaborasi bank dan juga pastinya non-bank yang terjadi di era perbankan digital ini? Ya, tentu saja ini menimbulkan risiko tersendiri ya. Kita juga tahu bahwa semakin marak kita dengar ada isu-isu terkait cyber security, terkait customer data yang mungkin bisa dicuri oleh pihak luar. Dan memang ini sesuatu yang harus kita cermati dengan baik. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita ingat ya, dulu itu bank hanya bekerja sama dengan bank lain. Saat ini bank bekerja dengan perusahaan-perusahaan lain, dan tidak tertutup kemungkinan koneksi antara sistem bank dengan sistem dari partner kita itu ada sesuatu di sana yang kurang kuat. Kita tahu bahwa cyber security ini memang isu yang semakin kita dengar saat ini, dan isunya bukan hanya mengenai sistem, isunya bukan hanya mengenai hardware, mengenai software, tapi isunya juga terkait dengan proses. Bagaimana dalam kita berinteraksi dengan partner kita itu, proses dalam arti siapa yang memiliki kewenangan untuk mengakses kepada sistem, siapa yang bisa misalnya mengakses menggunakan internet yang tersedia di luar, apakah internetnya sudah diproteksi atau tidak, kemudian juga mengenai orangnya. Ya, seringkali yang namanya cyber attack itu terjadi karena kita lengah, baik pejabat bank maupun juga dari nasabah kita maupun juga dari partner kita. Seringkali kita mendapatkan yang namanya phishing email. Ya, kita diminta untuk mengklik, di mana setelah kita mengklik kita diminta memasukkan data-data pribadi kita, termasuk rekening bank, termasuk ATM. Kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya dikirimkan oleh penjahat. Ya, jadi hal-hal seperti ini perlu kita lihat secara holistik, karena semakin eratnya bank terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan non-bank, dengan mitra-mitra kerja kita, risiko ini akan semakin ada. Ya, seperti kita ketahui, transaksi di perbankan saat ini sudah semakin banyak dilakukan secara digital. Kalau kami di BCA sebagai informasi bagi Anda, mayoritas transaksi itu dilakukan melalui yang namanya mobile banking. Jadi 62,3% transaksi kita melalui mobile banking, 25,8% melalui internet banking, ATM mungkin 11,4%, dan yang di cabang itu hanya 0,5%. Jadi dengan kata lain, dengan semakin maraknya digitalisasi di perbankan dan semakin terkoneksinya sistem kita dengan sistem dari mitra-mitra kerja kita, dengan sendirinya ini akan menjadi suatu yang harus kita perhatikan dengan baik.